Halo teman-teman. Jadi lanjut yang ngebahas soal kuis kemarin, itu nomor 8. Jadi ini soalnya, ini beberapa keterangannya. Nah, sebelumnya maaf, soalnya kurang lengkap. Jadi tambahan, kalau di soal ini tuh pembayaran bunganya itu tiap 6 bulan. Itu tertanggal ini 1 Januari dan 1 Juli. Nah, untuk soal ini kebetulan penjualan atau penerbitan obligasinya itu bukan pada tanggal pembayaran bunga. Jadi di antara tanggal pembayaran bunga yang 1 Januari dan 1 Juli itu diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2019. Nah, kalau seperti ini, maka pembeli obligasi atau bondholder ini harus ngebayar uang ke perusahaan sebesar bunga akrual dari ini tanggal pembayaran bunga sebelumnya 1 Januari hingga dia membeli 1 Mei gitu. Nah, jadi jurnalnya itu yang pertama cash pada bonds payable sebesar harga jualnya atau present value-nya itu 108.039. Lalu jurnal keduanya ini bunga yang dibayarkan oleh pembeli tadi atau investor, itu face value dikalikan standard rate dikalikan periodenya, yaitu 1 Januari sampai 1 Mei, itu besarnya 2667. Nah, untuk menghitung amortisasi kan kita mendapatnya itu dari selisih interest expense dan interest paid kan. Nah, jadi yang kita bandingkan itu yang benar-benar untuk 2 bulan aja. Nah, kenapa 2 bulan? Karena obligasinya ini baru benar-benar dipegang atau dibeli oleh bondholdernya itu kan baru mulai 1 Mei tuh sampai 1 Juli karena diminta soalnya amortisasi pada 1 Juli. Jadi amortisasi yang ada itu hanya untuk 2 bulan aja. Jadi 1 Mei sampai 1 Juli. Nah, jadi interest expense untuk 2 bulan ini berarti carrying value-nya 108.039 dikali market rate-nya 6% dikalikan periodenya, yaitu 2/12, didapat 1.080. Nah, interest paid, jadi bunga yang benar-benar dibayar oleh perusahaan itu kan ini ya 133, didapat dari nih bunga yang dibayarkan pada 1 Juli. Jadi 1 Juli itu perusahaan tetap ngebayar full 6 bulan meskipun baru kejualnya itu bulan Mei. Itu sebesar 4.000 dikurangi bunga yang dibayarkan oleh bondholdernya 2667. Jadi cash yang benar-benar terkeluarkan dibayarkan untuk bunga itu kan hanya 1.033. Nah, kita bandingkan atau kita kurangi dengan interest expense itu sebesar 1.080, maka didapat premium amortization-nya sebesar 253. Jadi jawabannya yang D. Nah, jadi ini jurnalnya pada tanggal 1 Juli 2019. Yang pertama jurnal untuk ngakuin beban bunganya. Jadi interest expense pada cash sebesar 4.000. Perhitungannya yang ini ya. Jadi si perusahaan itu tetap ngebayarnya itu full 6 bulan nih 4.000, tapi untuk amortisasinya itu hanya 2 bulan aja. Jadi bonds payable pada interest expense sebesar 253 gitu. Nah, interest expense yang tercatat hanya sebesar 1.080. Jadi yang 4.000 ini dikurangi 2.000 ini 2.667 dan dikurangi dengan amortisasinya gitu. Nah, kalau sebelumnya teman-teman nyatat ini sebagai interest payable juga boleh, tapi bakal ngaruh di jurnal yang ini gitu. Jadi terserah teman-teman pada saat penerbitan obligasi itu bunga yang dibayarkan oleh bondholder mau teman-teman catat sebagai interest expense atau interest payable di kreditnya, terserah. Tapi nanti hati-hati di jurnal berikutnya yang ini ya,
karena nanti kita kan perlu ngehapus interest payable-nya gitu. Oke, sekian video ini, terima kasih.